Hai Church, puji Tuhan, kita bertemu kembali di program GCIC Aku dan Kehidupan Doaku. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tindakan iman, saudara. Kita berhenti di Roma pasal 4 ayat yang ke-18 yang berbicara tentang sama seperti Abraham yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Tidak punya dasar Abraham, tetapi dia berharap kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Saudara, kita berhenti sampai pada poin atau satu pertanyaan, tindakan iman apa yang harus kita wujudkan, lakukan sebagai sebuah tindakan iman dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin seperti Abraham, tidak punya dasar untuk berharap, tetapi kita tetap percaya, oleh karena itu kita melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pengharapan dan atas iman. Kita berhenti sampai di sini waktu itu. Ya, minggu yang lalu. Kalau saudara ingin mengikuti, saudara bisa cari program GCIC Aku dan Kehidupan Doaku dengan judul Tindakan Iman. Ya, doa merupakan tindakan iman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami ingin melanjutkan pembacaan firman-Mu. Kami mau belajar tentang doa dan bagaimana menghidupi doa. Bangkitkan kembali kegairahan, kegirangan kami untuk berdoa, membangun relasi persekutuan dengan Bapa di surga melalui doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat Matius 21 ayat yang ke-22, saudara. Matius, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tindakan iman itu yang pertama adalah, kalau saudara berdoa, percayalah bahwa kamu akan menerima apa yang kita atau yang saudara minta dalam doa. Berdoalah saudara dengan iman. Iman ini merupakan satu hal yang sangat penting. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saudara, tindakan yang pertama adalah meminta, saudara. Kalau saudara minta kepada Bapa, mintalah itu dengan penuh kepercayaan, dengan iman. Kata meminta, kalau saudara perhatikan dalam bahasa Yunaninya, itu digunakan kata aiteo. Arti aiteo itu artinya ask. Asking, ask, to ask. Meminta dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata meminta. Nah, melalui kata ini kita dapat belajar 3 kata penting yang juga merupakan 3 aktivitas penting dalam sebuah doa, sebagaimana tercatat dalam Lukas pasal 11 ayat 9. Coba perhatikan Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. Lihat saudara, ada 3 kata penting dari huruf as atau asking, ask, to ask itu. Lihat ayat 9, dikatakan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
2, carilah maka kamu akan mendapat. 3, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukan kebetulan kalau as itu terdiri dari 3 suku kata, A, S, dan K, yang bisa kita jadikan sebagai akronim sesuai dengan Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9. A yang pertama adalah asking atau meminta. S, seeking atau mencari. Dan yang ketiga adalah knocking atau mengetok. Asking, meminta, itu diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, asking. Asking adalah satu tindakan yang sebetulnya diperintahkan oleh Tuhan. Mintalah. Ini kata perintah, imperatif bentuknya. Mintalah. Ini diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, meminta merupakan tindakan yang muncul dari sebuah kesadaran akan semua kebutuhan yang dibutuhkan, namun tidak mampu dipenuhi karena keterbatasan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan sanggup memenuhinya. Inilah kata meminta, saudara. Ini tindakan yang sadar betul. Dia punya kebutuhan yang harus dicukupi kebutuhan itu. Tetapi dia juga tahu tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan itu karena keterbatasannya. Nah, karena dia tahu dia terbatas, maka dia datang kepada Tuhan yang dia tahu dia tidak terbatas. Dan dia juga tahu kalau dia datang kepada Bapa meminta, maka Tuhan akan memenuhinya. Inilah gambaran tentang meminta, pemahaman tentang meminta. Hal yang kedua, meminta itu harus didasarkan atas keyakinan, atas kepercayaan bahwa Tuhan itu mendengarkan doa. Ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan berdoa, tetapi tidak memiliki kepercayaan bahwa Tuhan mendengar doanya. Oleh karena itu, doa menjadi hambar. Doa hanya merupakan sebuah kewajiban. Doa hanya merupakan sesuatu yang rutin saja. Tetapi di dalamnya bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa. Mereka kalau dijawab, jawablah. Kalau tidak dijawab, ya enggak apa-apa katanya. Yes, pokoknya doa saja. Tidak peduli dijawab atau tidak, yang penting pokoknya doa. Saudara, bukan. Doa bukan masalah dijawab atau tidak dijawab. Doa itu harus memiliki kesadaran ketika dia meminta. Bahwa ketika dia meminta, Tuhan itu mendengarkan permintaannya. Tuhan mendengarkan doa yang kita naikkan. Karena tanpa kepercayaan kita hanya akan menjadi seperti pengemis yang meminta-minta agar mendapatkan belas kasihan orang lain yang tidak pernah dia tahu apakah dia akan diberi atau tidak. Pokoknya minta saja. Coba saudara perhatikan ya, para pengemis yang ada di ujung-ujung jalan ketika saudara keluar dari pintu parkir. Mereka duduk di situ memperhatikan saudara yang keluar dan berharap saudara memberikan sedekah kepada dirinya. Dia taruh mangkoknya di atas. Lalu kemudian meminta, mohon belas kasihan. Kalau ada orang berbelas kasihan, dia beri. Kalau ada orang yang tidak berbelas kasihan, ya tidak diberi. Jadi digerakkan bukan oleh iman, tapi digerakkan berdasarkan belas kasihan. Coba kita lihat beberapa ayat, saudara. Tindakan dari minta dengan iman. Lihat 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Dia berkata begini. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jelas bahwa meminta di sini itu diperintahkan oleh Tuhan.
Tuhan ingin umatnya, Tuhan ingin anak-anaknya itu datang kepadanya meminta sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mintalah. Jadi ini satu perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Mintalah. Lihat Mazmur 2 ayat yang ke-8. Di sana juga dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wow, keren, saudara. Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk minta. Dan ketika kita minta kepadanya, maka bangsa-bangsa akan diberikan Tuhan kepada kita. Lihat Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ada orang yang mengatakan begini, kita itu kalau menjadi dewasa di dalam Tuhan, jangan lagi doanya minta-minta. Di satu sisi itu adalah sebuah kebenaran. Karena semakin dewasa, seharusnya kita tidak meminta-minta. Tetapi coba perhatikan di dalam peristiwa anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsu datang, bapak itu membuatkan pesta. Tapi anak sulung berkata kepada bapak, aku ini tinggal bersama dengan kamu seumur-umurku. Dan kau tidak pernah memberikan kepadaku seperti kau memberikan anak bungsu yang nakal ini. Bapak itu berkata begini, kan kamu tinggal bersama dengan aku. Kau bisa meminta apa saja, kau bisa mengambil apa saja, kau bisa melakukan apa saja yang ada, yang ku miliki atau yang kita miliki. Tapi selama ini kau tidak pernah meminta. Saudara, ada anak-anak sulung yang sebetulnya dekat dengan Bapa, tetapi tidak pernah menggunakan haknya sebagai anak sulung meminta sesuatu kepada bapaknya. Dan Bapa itu akan bermurah hati untuk mewujudkannya. Alkitab mengatakan selama ini mungkin kita berpikir, buat apa minta? Toh Tuhan itu tahu akan kebutuhan kita. Tapi Tuhan ingin kita meminta sesuatu kepada Bapa. Kata meminta ini diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan. Kita pakai hak kita sebagai anak-anaknya untuk meminta sesuatu kepada Bapa. Supaya sukacita kita itu penuh, kata Alkitab. Dan ternyata, saudara, meminta itu ada syaratnya. Ada syaratnya meminta itu. Syarat asking atau syarat meminta. Lihat Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, saudara, ya, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ada syaratnya. Bukan hanya sekedar meminta-minta seperti para pengemis itu, bukan. Tapi meminta itu ada syaratnya. Apa itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Saudara, ketika kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, firman, kita tinggal di dalam firman, firman tinggal di dalam kita, maka kita layak, kita berhak, kita sudah memenuhi persyaratan untuk meminta sesuatu kepada Bapa. Dan permintaan kita itu akan dipenuhi dan kita akan menerimanya. Jadi ada syaratnya, saudara. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang bukan sekedar Kristen dan hanya meminta-minta. Tapi jadilah orang Kristen yang tinggal dan hidup di dalam Allah dan tinggal dan hidup di dalam firman-Nya. Yang kedua, seeking, saudara. Kata seeking ini penting untuk kita perhatikan.
mencari, saudara. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Saudara, berdoa adalah sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Alkitab berkata bahwa Tuhan sendiri akan ditemukan oleh orang-orang yang tekun mencari Dia. Nah, seringkali dalam kehidupan doa kita ini hanya fokus kepada apa yang kita minta. Kita hanya fokus kepada permintaan demi permintaan, permintaan demi permintaan. Inilah yang sebetulnya keliru di dalam doa. Seringkali kita hanya fokus dengan apa yang kita minta, tapi tidak fokus kepada pemberi dari apa yang kita minta. Oleh karena itu kita perlu shifting, mengubah orientasi. Jangan berorientasi kepada apa yang kita minta, tapi berorientasilah kepada pemberi berkat, pemberi jawaban, pemberi anugerah. Ubah fokus doa kita. Kita meminta memang itu diperintahkan oleh Tuhan, tapi jangan fokus dengan apa yang kita minta dan apa yang akan kita terima. Tapi fokuslah kepada si pemberi berkat, si penjawab doa itu. Seringkali dalam doa kita hanya fokus kepada permintaan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita mengabaikan Tuhan. Saudara, kita perlu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam doa kita. Oleh karena itu, seorang yang mengatakan, kalau kita tumbuh dewasa di dalam Tuhan, tidak akan meminta-minta. Fokusnya kepada Tuhan. Karena fokusnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahi dengan berkat yang berlimpah. Sebagaimana firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari sumber berkat, fokus kepada Tuhan dan jangan abaikan Tuhan. Karena faktor penting di dalam doa adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan diabaikan pribadi ini. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam doa kita. Kita hanya mencari pertolongan A, mencari pertolongan B, tetapi tidak mencari penolong dari apa yang kita butuhkan. Kita hanya mencari berkat, tetapi kita tidak mencari sumber berkat. Kita mencari kesembuhan, tetapi kita tidak mencari penyembuhnya. Ketika kita mencari penyembuhnya, maka Tuhan akan memanifestasikan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, fokuslah mencari Tuhan, maka kamu akan mendapatkan. Dan kalau kamu ketemu dengan Tuhan, maka permintaanmu pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Lihat 1 Tawarin 16 ayat yang ke-11. 1 Tawarin 16 ayat 11 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Jangan cari berkatnya, jangan cari kesehatannya, jangan cari mujizatnya, tapi carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Fokus, kata Yesaya. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Tuhan. Engkau mencari Tuhan, maka Dia akan dapat ditemui. Amos 5 ayat yang ke-6 mengatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi saudara, jangan hanya meminta-minta, tapi juga carilah. Bukan cari berkatnya, tapi carilah Tuhan. Maka ketika saudara menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka permintaan saudara tentang apa yang menjadi kebutuhan saudara, itu masalah kecil. Karena Tuhan yang akan menjadi penyembuh kita, Tuhan yang akan menjadi penolong kita, Tuhan yang akan mengalirkan rahmat berkat dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah knocking atau mengetuk. Dia berkata, Lukas
Pasal 11 ayat 9 tadi mengatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, mengetuk pintu adalah tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Coba saudara bayangkan seseorang yang sederhana, seseorang yang kotor, oleh karena terdesak dengan kebutuhannya, menuju sebuah rumah besar untuk meminta pertolongan. Saudara, apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah dia akan berjalan sambil menundukkan badannya. Dia akan berjalan sambil menundukkan kepalanya. Dia lepaskan sandal bututnya di depan rumahnya. Dia tinggalkan sebelum dia menginjak lantai itu. Lantai yang bersih, lantai yang terbuat dari marmer, dari rumah mewah itu. Dia lepaskan sandalnya karena dia sadar kakinya itu kotor sekali. Dia berjalan perlahan-lahan menaiki anak tangga, satu demi satu. Dan dengan gemetar dia mengetuk pintu rumah mewah itu. Detak jantungnya berdegup dengan kencang, penuh harap. Dan berharap dia tidak ditolak. Ketika mengetuk pintu itu, sekali tidak ada yang membuka. 2 kali tidak ada yang membuka. 3 kali, kemudian terbukalah. Sekujur tubuhnya menegang ketika dia dengar langkah kaki dari dalam. Dan dia mendengar pintu sedang dibuka oleh pemilik rumah tersebut. Apa yang terjadi, saudara? Dia menundukkan kepalanya. Dia takut, dia gemetar, dia rendahkan dirinya. Saudara, itu kalau kepada orang-orang yang mewah rumahnya. Tuhan itu murah hati, saudara. Siapapun kita, selama kita mau merendahkan diri di hadapannya. Kita mau sungguh-sungguh menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dia pasti akan membuka pintu anugerahnya. Dia pasti akan membuka pintu kemurahannya untuk kita. Persoalannya adalah apakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau saudara baca Yesaya 45, saudara akan ketemu dengan seorang raja namanya Kores. Kores ini tidak mengenal Allah, saudara. Kores ini bahkan tidak percaya kepada Allah. Berkali-kali Tuhan mengatakan, sekalipun kamu tidak mengenal aku. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah seperti Kores, tapi karena dia merendahkan diri dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, saudara, Tuhan berjalan di depannya, saudara. Bahkan Tuhan membuka pintu gerbang dan tidak membiarkan pintu itu tertutup. Tuhan bahkan meratakan gunung-gunung bagi Kores. Tuhan memecahkan pintu-pintu tembaga bagi Kores. Tuhan mematahkan palang-palang besi bagi Kores. Apalagi kita, saudara, anaknya, umat kesayangannya. Ketika kita mengetok pintu, Tuhan pasti akan membukanya bagi kita. Dia akan membuka pintu-pintu gerbang untuk setiap kita. Dan tidak tinggal tertutup. Dibukanya pintu kemurahan, pintu anugerah, pintu mujizat, pintu keajaiban, pintu berkat bagi setiap kita. Apabila kita mau merendahkan diri di hadapannya, dia selalu akan buka pintu kemurahannya. Persoalannya adalah apakah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan atau tidak. Itu kata as, terdiri dari 3 huruf. Asking, seeking, dan knocking. Nah sekarang kita gali kata kepercayaan. Kata kepercayaan itu dalam bahasa Yunaninya adalah pisteuo, saudara. Apa artinya pisteuo? Pisteuo artinya believing. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata kepercayaan. Saudara percaya bahwa apa yang didoakan itu terjadi. Kita perlu percaya
Dan kita harus percaya ketika kita mengeluarkan kata-kata kita, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan itu terjadi. Jangan kita berdoa tetapi tidak percaya bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Mempercayakan sesuatu kepada satu pribadi, itulah pisteuo. Jika saudara berseru, saudara percaya, lalu kemudian menyerahkan pasrah kepada pribadi itu, bahwa dia akan menjawab doa. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menolong kehidupan kita. Ini yang perlu ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, maka doa permintaan kita harus didasarkan pada kepercayaan kepada pribadi yang kepadanya kita berdoa, kepadanya kita berseru, kepadanya kita minta tolong, kepadanya kita berharap. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, saudara, tentang kepercayaan yang saya ingin sampaikan sebagai penutup pada sesi ini. Mazmur 115 ayat 9-11. Perhatikan baik-baik. Hai kaum Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ini Mazmur, saudara. Dia bicara kepada bangsa Israel supaya percaya kepada Tuhan sebagai penolong dalam hidup mereka, sebagai perisai bagi mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dan yang ketiga, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan, tapi percaya kepada Tuhan. Wow. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan kekuatan daging kita, kekuatan fisik kita. Jangan andalkan uang kita. 2.000. Jangan andalkan hepeng kita, rupiah kita, dolar kita, materi kita. Tapi andalkan Tuhan dan percayalah kepada Dia. Dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan seperempat hati, bukan 3/4 hati, tapi sepenuh hati, segenap hati. Jangan mengandalkan apapun kecuali Tuhan. Dan yang terakhir, Yesaya 26 ayat yang keempat. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan temporer sifatnya. Bukan dalam kesementaraan. Bukan dalam waktu yang singkat. Tetapi selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Ataukah saudara hanya percaya ketika mujizat terjadi? Ketika mujizat tidak terjadi, saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Harusnya kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, tidak menolong kami tidak akan menyembah berhala dan akan tetap menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, saya berdoa kita berani bertindak dengan iman, yaitu dengan meminta, dengan mencari, dengan mengetuk, dan percaya kepada Dia yang sanggup menolong kita. Percaya bukan dengan setengah hati, tapi segenap hati. Percaya bukan hanya dalam masa tertentu, tetapi selama-lamanya, kata Tuhan. Saudara, berserulah kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Laksana
pengemis buta yang tiada henti berteriak memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, percayalah bahwa sebagaimana janji Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengabulkan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Allah selama-lamanya. Firman Tuhan kepada kita, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, apa saja yang kamu minta dan doakan, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ini adalah ayat emas dari pendeta Kenneth Hagin. Markus 11 ayat 23 dan 24. Saya berdoa kiranya kita menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami menghadapkan bangsa kami Indonesia, supaya bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini terus diperhatikan Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa, di tengah-tengah situasi pandemi, kiranya bangsa ini survive, dapat mengatasinya. Di tengah-tengah ancaman resesi global, kiranya bangsa ini tetap bisa memiliki daya tahan yang kuat. Semua pergerakan ekonomi di arus bawah diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesejahteraan. Semua hasil bumi, hasil hutan, hasil kebun, hasil ladang, hasil sungai, hasil laut, hasil tambang diberkati Tuhan. Food estate yang coba dibangun di beberapa tempat dapat survive, membuat bangsa ini punya daya tahan pangan yang kuat. Bangsa ini punya daya tahan ekonomi yang sangat kuat. Demikian juga dengan masa-masa pemilu yang akan datang. Kiranya Tuhan memunculkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang sungguh-sungguh, bukan hanya pencitraan, bukan hanya mementingkan kelompok dan golongannya, bukan hanya yang pandai berkata-kata, tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh punya dedikasi, mencintai Indonesia, mencintai keragaman, mencintai nasionalisme, mencintai negeri ini dari ujung sampai ke ujung. Bukan karena agamanya, bukan karena status sosialnya, tapi karena mereka adalah warga Indonesia yang patut diperhitungkan, patut diperhatikan kesejahteraannya. Terima kasih Bapa, munculkan pemimpin seperti hati Tuhan untuk Indonesia. Kami menyerahkan untuk gereja-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya sungguh kehadiran gereja menjadi berkat bagi bangsa ini. Memancarkan kemuliaan Tuhan, menyampaikan kebenaran, dan sungguh-sungguh menjadi gereja yang mengerjakan mandat Tuhan atas negeri ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu, kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak mereka punya masa depan yang cerah, karena Tuhan mencukupkan semua kebutuhan untuk studi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan lainnya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara, saya berdoa kiranya doa kita semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa mendukung pekerjaan Tuhan melalui GCIC. Saudara bisa taburkan berkat saudara di rekening yang tertulis di deskripsi. Dukung terus channel ini, dukung terus pelayanan ABM, supaya kehadirannya dapat menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang lain di seluruh pelosok tanah air dan bahkan penjuru bumi ini. Amin. Terima kasih untuk dukungan saudara. You are blessed.